Mata pelajaran IPA kelas 3 dengan materi adaptasi di lingkungan dengan bentang alam yang berbeda. Video simulasi ini menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok. Saya Mulana Akila sebagai guru, kemudian rekan saya Nadia Marta sebagai murid, saya Ingin Indrani Prastika sebagai murid, saya Angela Rula sebagai murid, saya Fitratus Kodri sebagai murid, saya Syafa Nabila Sabari sebagai murid, dan ada rekan kami satu orang, Siti Zahra, yang saat ini berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masih pada semangat nih di pagi-pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, coba duduk yang rapi dulu nih. Semuanya udah duduk rapi? Sudah, Bu. Sebelum belajar, Ibu mau ngajak untuk tepuk semangat dulu, biar nanti pas belajar kita tetap semangat. Ayo, tepuk semangat. Dadadang, ding ding ding, dung dung dung. Dadadang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ha, aha aha ha, semangat. Semuanya udah pada semangat? Sudah, Sudah siap untuk belajar? sudah. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa. Ada yang mau pimpin doa pada pagi hari ini? Angkat tangan. Ready. Ready? Ready mau pimpin doa? Boleh, Bu. Oke, ready, silahkan. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan diawali dengan doa, pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum belajar Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu nih. Yang namanya Ibu panggil boleh angkat tangannya ya. Lady Amarta Hadir, Bu. hadir. Syahwa Nabila Hadir, Ibu. Angel Aurila, Hadir, Bu. Inggit Indiani, Hadir, Ibu. Siti Zahra. Sakit, Bu. Oh, Zahra sakit. Sakit apa? Demam. Fitrotus Hadir, Ibu. hadir. Oke, berarti yang nggak masuk cuma satu ya, Siti Zahra. Ayo kita doain semoga Zahra bisa cepat sembuh ya. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adaptasi kita di lingkungan dengan bentang alam yang berbeda. Nah, di pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya itu adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengemukakan adaptasi masyarakat di lingkungan dengan bentang alam yang berbeda. Kemudian melalui penayangan video, siswa dapat membedakan konsep adaptasi di lingkungan yang berbeda di pegunungan dan di pesisir pantai. Serta melalui pembelajaran IPS, siswa dapat menerapkan adaptasi mereka di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, di minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentang alam atau penampakan alam. Di sini siapa yang masih ingat ada apa aja bentang alam di bumi kita ini? Ada gunung, ada apa lagi? Sungai. Ada sungai, Tahu. laut, Pantai, Bu. pantai, Danau. danau. Nah, betul, semuanya masih pada ingat kan? Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah paham apa itu bentang alam atau penampakan alam. Nah, selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang adaptasi kita di
lingkungan dengan bentang alam yang berbeda. Sebelumnya ada yang udah tahu kan adaptasi itu apa? Adaptasi atau masih asing adaptasi? Masih asing. Ya, di adaptasi itu cara penyesuaian makhluk hidup atau kita nih sebagai manusia menyesuaikan diri di lingkungan yang akan kita tinggali seperti itu. Oh, begitu. Iya, seperti itu. Oke, bagaimana sih cara kita supaya kita bisa nyaman tinggal di lingkungan yang panas atau yang dingin? Ada yang tahu nggak gimana kita bisa nyaman tinggal di tempat yang panas atau yang dingin? Kalau panas pakai topi, Bu. Betul, kalau panas kita banyak pakai topinya. Kalau yang dingin pakai ini jaket. Pakai jaket, bener banget, Lady dan Syahwa. Kalau kita tinggal di tempat yang panas, kita pasti akan pakai topi. Kita punya payung. Kita juga tidak menggunakan pakaian tebal. Nah, kalau di lingkungan yang dingin, kita pasti akan punya jaket yang tebal gitu. Itu adalah cara kita beradaptasi di lingkungan. Nah, supaya kita bisa lebih memahami pembelajaran pada hari ini, Ibu mau ngasih tunjuk video dan coba nanti kalian perhatiin dan kalian catat atau bisa kalian ingat-ingat informasi penting di dalam video ini, oke? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang melepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai bermadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita, sahabatku itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF ku gak ada tuh yang namanya Alam. Maksudnya Pipo adalah keadaan alam sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Begitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak kenampakan alam loh. Masing-masing kenampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan kan? Itu kayak Pak Matuk dulu tinggal di pinggiran pantai. Iya, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi kenampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan atau apa lagi gak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Kenampakan alam dapat mempengaruhi ragam sosial budaya yang ada, Bo. Oke, Ibu cukup memutar videonya sampai sini saja. Nah, dari yang video yang sudah ditayangkan, apa sih yang kalian pahami? Kalau tinggal di dekat laut, biasanya jadi nelayan, Bu. Oke, benar. Jadi, jadi kalau kita tinggal di pesisir pantai, biasanya itu kebanyakan mata pencahariannya itu sebagai nelayan, cari ikan. Ada lagi? Kiki, boleh? Oh, Inggit yang mau. Kalau biasanya kalau di tempat di gunung biasanya itu menjadi petani, Bu. Betul sekali, Inggit. Kalau kita tinggal di gunung, biasanya mata pencahariannya sebagai petani.
adalah juga salah satu bentuk adaptasi kita atau orang-orang di lingkungan dengan bentang alam yang berbeda. Nah, dari video ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Di kelompok ini kalian bisa menggali informasi antar satu sama lain itu mengenai kenampakan alam yang sudah Ibu tentukan. Misalnya di kelompok 1 itu bagaimana sih cara adaptasi kita jika tinggal di daerah pegunungan. Nah, yang kelompok 2 cara adaptasi kita apabila kita tinggal di daerah pesisir pantai. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, jadi kelompoknya ini kelompok 1, Angel dan Kiki dan Syahwa. Ini kelompok 2, Lady dan Enggi. Baik, Bu. Baik, Bu. Lembar kerja kelompoknya akan Ibu bagikan ya. Nanti setelah hasilnya sudah kalian diskusikan, kalian akan presentasi ke depan ya. Yang Ibu mau tanya. Oh iya, boleh. Yang presentasi perwakilan ada atau semua maju? Semuanya maju boleh ya. Ibu, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Apakah ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak sih, Bu. Tadi masih diskusi sama Kiki Angel. Oke. Udah sih, Bu. Udah kelar. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 juga sudah selesai? Sudah. Baik. Sudah siap maju untuk presentasi? Sudah. Oke, kalau udah siap, Ibu akan pilih nih kelompok 1 atau kelompok 2 yang maju keluar. Kelompok 2, silakan. Yuk kita dengerin yuk hasil Oke, diskusi dari kelompok 2. Kita mau mempresentasikan cara adaptasi masyarakat di daerah pantai. Jadi, kalau yang kami dapat, yang pertama itu bekerja sebagai nelayan, yang dimana pekerjaan tersebut mencari ikan di tengah-tengah laut. Lalu yang nomor 2, transportasi perahu dan kapal, yang bagaimana nelayan atau warga setempat yang akan mengunjungi pulau lain. Yang ketiga, memakai pakaian tipis dan ringan. Karena tinggalnya di dekat laut kan panas, jadi pakai baju yang tipis supaya adem pas kena angin. Kalau pakaiannya ringan, pas kena air kan jadi nggak berat. Nanti kalau pakaiannya berat, nanti dia tenggelam. Nah, yang keempat terakhir membuat tapak atau kolam garam. Karena air laut kan asin, pasti ada garam di dalamnya. Jadi dibuatlah jadi kolam garam supaya garamnya bisa dijual. Dan tambaknya dipakai buat melihara udang. Nanti bisa dijual juga udangnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Lady dan Iki. Oke. Dari presentasi mereka berdua, kira-kira apa saja nih adaptasi jika kita tinggal di lingkungan pantai? Tadi apa saja tuh yang disebutkan Inggit? Bekerja sebagai Bekerja sebagai nelayan. Kendaraannya kapal atau perahu. Pakaiannya yang lagi? tipis. Pakaiannya yang tipis. Karena kalau berat, kalau kena air, tenggelam. Dan yang terakhir bisa menjual garam dan ikan-ikan udang di tambak seperti itu. Oke. Karena kelompok 2 sudah, kelompok 1 apakah sudah siap maju? Siap, Bu. Boleh, silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan terkait diskusi tadi, yaitu adaptasi masyarakat di daerah pegunungan. Nah, yang pertama itu masyarakat di pegunungan itu cenderung bertani di lereng
miring gitu. Jadi harus buat rumah yang bahannya kuat. Roboh, nanti roboh. Nah, yang ketiga itu ada memakai pakaian tebal karena di pegunungan itu kan dingin. Jadi biar nggak kedinginan harus memakai pakaian yang tebal. Kemudian yang keempat itu menggunakan atau membuat jalan yang berkelok karena pegunungan itu kan miring. Jadi kalau misal dia cuma lurus doang, itu nanti kendaraannya nggak kuat nanjak dan mundur lagi. Jadi biar kendaraannya kuat buat nanjak, jalanannya harus berkelok-kelok. Selanjutnya yaitu kita harus mengonsumsi makanan yang hangat, Bu, karena waktu saya diajak sama keluarga ke puncak, saya itu kayak disediakan atau beli makanan yang berkuah. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu nggak kedinginan, karena kuah itu kan hangat, jadi tubuh kita juga terasa hangat. Terus, Bu, yang terakhir kita bisa memanfaatkan lahan itu jadi kebun wisata. Waktu itu ya Angel Kiki, kita kan pergi ke Bandung tuh, Bu. Itu kita pergi ke mana tuh namanya? Lembang. Iya, Lembang. Di situ kita ke kebun strawberry, Bu. Jadi kita bertiga bisa melihat banyak jenis strawberry dari yang ukurannya kecil sampai yang besar banget, Bu. Terus kita boleh kayak mencoba ya, Kan boleh makan strawberry. iya, untuk buat makan gitu, seru banget, Bu. Itu sih, Bu. Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Nah, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, kira-kira apa saja nih informasi yang sudah disampaikan jika adaptasi masyarakat di lingkungan pegunungan? Bertani, Bu. Bertani, mata pencariannya bertani. Itu sama lagi tadi Membangun rumah dari bahan yang kuat. betul, membangun rumah dari bahan yang kuat karena kan mereka tinggal di pegunungan. Itu kalau misalnya bahannya nggak kuat, itu resiko bisa akan terkena tanah longsor. Tuh. Kemudian apa lagi tadi? Pakai baju tebal. Pakai baju tebal karena di lingkungan pegunungan itu Dingin. apa lagi? Ada lagi? Jalannya belok-belok, Bu. Jalannya belok-belok. Kenapa dibikin belok-belok? supaya nggak menuju ke belakang. Buat naik. Supaya buat nanjak ya presentasinya. Oke. Nah, dari kegiatan kita di awal yang menonton video sampai diskusi kelompok dan presentasi, apa saja sih yang bisa kalian dapat di pelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, coba boleh, silakan. Jadi setelah kita belajar, saya jadi paham kalau misalkan adaptasi itu berbeda karena kan disesuaikan sama tempat tinggalnya, Betul, Bu. Terus betul. ternyata saya juga paham adaptasi itu perlu banget. Itu aja sih, Bu, biar kita bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan. Agar kita bisa tetap hidup. Oh iya, Bu. Oke, baik anak-anak, karena tadi sudah pada paham, sudah pada keren-keren banget nih memahami materi hari ini dan mengikuti pelajaran hari ini. Bel sudah berbunyi, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Mohon maaf jika ibu masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.